Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidan Lestari dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata pelajaran Ilmu Ukur Tanah kelas 10, yaitu menerapkan jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan mengulas sedikit apa itu ilmu ukur tanah. Jadi, ilmu ukur tanah merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodesi, yang khusus mempelajari sebagian kecil dari permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran guna mendapatkan hasil akhir sebuah peta. Pada dasarnya, pengukuran dan pemetaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, geodetic surveying dan land surveying. Pemetaan dapat dicapai dengan melakukan pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Pengukuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang kedua, pengukuran kerangka dasar vertikal. Untuk melakukan pengukuran tersebut harus menggunakan peralatan survei dan pemetaan. Nah, apa itu peralatan survei dan pemetaan? Jadi, peralatan survei dan pemetaan itu merupakan alat-alat yang dipersiapkan guna mengukur jarak dan sudut. Ada yang tergolong sederhana dan ada yang modern. Sederhana atau modernnya alat ini dapat dilihat dari komponen alatnya dan cara penggunaannya. Berdasarkan modelnya, alat survei pemetaan bisa dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, alat ukur sederhana. Yang kedua, alat ukur optik. Dan yang ketiga, alat ukur elektronik. Untuk yang pertama, alat ukur sederhana. Apa itu alat ukur sederhana? Alat ukur yang cara menggunakannya cukup mudah dan simpel, serta penggunaan alat ukur ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran saja. Yang merupakan alat ukur sederhana yaitu pertama, roll meter, digunakan untuk mengukur panjang dan jarak. Untuk cara pengoperasiannya cukup mudah. Cukup rentangkan roll meter tersebut menggunakan dua tangan di bagian yang ingin diukur. Dan yang merupakan alat ukur sederhana yang kedua, klinometer. Klinometer itu digunakan untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara langsung. Dan yang ketiga, mistar atau penggaris, digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda. Dan yang terakhir ada kompas. Kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin dan petunjuk arah. Untuk model yang kedua yaitu alat ukur optik. Alat ukur optik ini alat yang dilengkapi dengan perlengkapan optik sehingga mendapatkan hasil perhitungan yang lebih tepat, lebih detail dibandingkan alat ukur sederhana. Alat ukur optik biasanya terdiri dari beberapa alat dirangkai dalam satu buah alat, sehingga dapat mengukur lebih dari satu pengukuran. Untuk macam alat ukur optik, yang pertama, water pass atau PPD, pesawat penyipat datar, yang digunakan untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau dari satu tempat. Untuk yang kedua, theodolit, digunakan sebagai alat ukur sudut baik horizontal maupun sudut vertikal. Pada alat ini, teropong harus berputar pada dua lingkaran yang berskala. Untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan yang sebagainya. Yang ketiga, tripod. Tripod merupakan dasar atau penampang yang menyangga alat survei dan menjaga agar tetap stabil.
Yang keempat, rambu ukur. Digunakan untuk memberi tanda titik sementara di lapangan pada saat pengukuran. Yang kelima, jalon. Jalon digunakan untuk tanda titik atau batas pengukuran dan bersifat sementara. Yang keenam, ada unting-unting. Unting-unting ini digunakan untuk memproyeksikan suatu titik secara vertikal ke bawah. Untuk model yang terakhir, yaitu alat ukur elektronik. Bisa dilihat dari namanya elektronik, berarti menggunakan sistem elektronik ya. Jadi alat ini menggunakan sistem elektronik berupa gelombang inframerah, sehingga pengukuran dengan menggunakan alat ini mendapatkan hasil perhitungan yang tepat, akurat, dan presisi. Untuk alat-alat yang merupakan alat ukur elektronis, yang pertama yaitu total station. Total station ini digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik, koordinat, dan beda tinggi secara elektronik. Cara pengoperasiannya, total station dirangkai dengan tripod sebagai penyangga, lalu menyetel pengukuran total station agar bisa digunakan untuk membidik prisma. Untuk prisma sendiri itu juga merupakan alat ukur elektronis yang digunakan sebagai ganti rambu ukur. Yang kedua, Global Positioning System atau GPS. GPS digunakan untuk mengelola operasi satelit dan pengguna dengan menerima putus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Itulah materi tentang penerapan jenis-jenis peralatan survei dan pemetaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ingin lebih mendetail tentang materi tersebut, kalian bisa browsing atau membaca buku tentang ilmu ukur tanah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.